Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Alifiana Rahmawati, SSTM-KEP. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini saya buat sebagai persyaratan kelengkapan pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Yang berisikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT terkait bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Psikologi Kehamilan Persalinan Nifas pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dialokasikan dengan waktu 16 minggu. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, CPL 1 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan dan proses adaptasi menjadi orang tua. CPL yang ketiga, menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. CPL yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang kelima, mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan. Adapun CPMK dari mata kuliah ini ada 4. CPMK 1 menerapkan pemikiran logis, kritis dalam mengimplementasikan nilai humaniora pada psikologi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK 2 mengaplikasikan ilmu kebidanan dalam mengidentifikasi secara kritis pada penyimpangan atau kelainan sehingga mampu memberikan petunjuk dalam penanganan masalah psikologi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK yang ketiga mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi yang bersumber dari evidence-based midwifery yang berkaitan dengan psikologi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK yang keempat mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan terkait dengan psikologi sepanjang siklus hidup perempuan, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Dengan deskripsi singkat mata kuliah, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan menerapkan konsep adaptasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dampak kehamilan persalinan nifas terhadap status kesehatan mental, eksplorasi dampak psikologis dalam ikatan kasih sayang, pola pengasuhan anak sejak dini, dan keluarga. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau penyampaian materi pada tahapan ini, saya menyampaikan materi secara komunikatif dan sistematis. Saya menggunakan berbagai media seperti TV interaktif, slide PowerPoint, video, gambar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga e-learning yang menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam e-learning terdapat materi-materi yang sudah dilakukan pembelajaran, lalu ada folder untuk mengumpulkan tugas. Interaction atau interaksi, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, saling tanya jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan, lalu melakukan role play atau simulasi peran, serta ada forum diskusi via WhatsApp. Asesmen atau penilaian,
Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Saya melakukan penilaian dalam bentuk tugas mandiri, lalu presentasi kelompok, pretest, posttest, laporan studi kasus, UTS, dan UAS. Adapun presentasinya untuk UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, kehadiran, keaktifan, praktik 20%. Format penilaian sudah dicantumkan dan dibagikan bersama dengan RPS. Hal ini bertujuan agar penilaian dilakukan secara objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Psikologi Kehamilan NIFAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai? Ya, saya absen terlebih dahulu. Dewi Arum, Chandra, Sofina, Nabila. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, materi pada hari ini apa materinya? Oke, sebelum kita membahas materi hari ini, masih ingat materi yang kemarin? Minggu kemarin? Masih. Oke, boleh minta tolong 2 anak yang masih ingat? Kemarin itu tentang adaptasi psikologis NIFAS dan neonatus. Itu ada periode check-in. Itu periode yang terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan. Ibu baru pada umumnya itu pasif dan tergantung perhatiannya itu masih tertuju pada kekhawatiran akan ibunya. Ia juga mengulang-ulang pengalamannya pengalamannya waktu melahirkan. Oke, terima kasih Sofina. Ayo satu lagi yang masih ingat. Oke, silakan Caca. Pada materi sebelumnya juga dijelaskan mengenai faktor pengaruh suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua postpartum. Yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama ada respon dan dukungan dari keluarga ataupun teman. Yang kedua ada hubungan dan pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Dan yang terakhir ada pengaruh budaya. Oke, yang lain masih ingat ya? Oke, alhamdulillah kalau masih ingat, berarti kita masuk ke materi hari ini. Oke, mengenai dampak NIFAS terhadap status kesehatan mental ibu. Apa saja sih dampak NIFAS itu terhadap status kesehatan mental ibu? Ada yang sudah tahu? Apa? Oke, ada banyak ya, aslinya ada banyak. Kita yang akan pelajari tentang ada postpartum blues, ada depression postpartum, dan ada postpartum psikosis. Nah, sudah pernah mendengar atau pernah melihat tentang postpartum blues, depresi postpartum, ataupun psikosis? Sudah ada yang pernah dengar? Sudah? Atau ada misalkan, dulu tetangga saya Bu, atau dulu misalkan saudara saya, ada yang pernah mengalami hal ini? Ada? Oke, ada ya. Oke, kita bahas satu-satu. Dia senang, tapi kenapa kok gambarnya ibunya nangis? Kenapa? Apakah ibu tidak bahagia dengan kehadiran bayinya? Tidak. Terus kenapa? Kok gambarnya ibunya menangis? Harusnya kan ibu melahirkan senang ya. Wah, saya sudah melahirkan, punya anak, gitu ya. Peran saya sudah berbeda ya. Kita bahas tentang postpartum blues. Kan timbulnya suatu tantangan mendasar terhadap struktur interaksi keluarga. Bagi seorang ibu, melahirkan bayi adalah suatu peristiwa yang sangat membahagiakan, sekaligus juga suatu peristiwa yang berat, penuh tantangan dan kecemasan.
Kenapa seperti itu? Kok ada dua hal, Bu, yang bertolak belakang? Ada bahagia dan ada kesedihan. Ya, ya, bahagianya kenapa? Bahagia karena bayinya lahir dengan selamat, ya kan? Sedihnya kenapa? Nah, yang awalnya ibunya tidurnya, ya kayak kalian tidurnya 8 jam penuh. Ini ada suara tangisan bayi, bayinya nangis, minta ASI, gitu ya. Itu yang buat ibunya menjadi sedih, ya. Nah, hampir 50 sampai 85 ibu mengalami kesedihan atau sindrom baby blues setelah melahirkan. Banyak atau sedikit ini? Banyak ya, sampai 85%. Nah, ini merupakan hal yang wajar atau tidak? Yang wajar, kenapa? Karena ibunya perubahan peran tadi, ya kan? Gitu. Nah, postpartum blues atau maternity blues atau baby blues itu sama, gitu ya. Cuma penyebutannya yang berbeda. Boleh kalian menyebutnya postpartum blues, boleh maternity blues ataupun baby blues, sama. Besok kalau ada soal ataupun ada kalian mendengar tentang postpartum blues, maternity blues atau baby blues, sama, ya. Merupakan gangguan mood atau afek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan. Berarti 2 minggu di awal, ya. Itu rentan ibu mengalami postpartum blues, gitu ya. Nah, ini ada etiologi atau penyebabnya. Oke, bisa minta tolong dibantu untuk membacanya? Oke, silakan. Etiologi atau penyebab pasti terjadinya postpartum blues sampai saat ini belum diketahui. Namun banyak faktor yang diduga berperan terhadap terjadinya postpartum blues. Antara lain, faktor hormonal yang berhubungan dengan perubahan kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estradiol. Faktor demografi yaitu umur dan kualitas. Oke, jadi banyak penyebabnya ibu mengalami postpartum blues. Iya, karena pas saat ibu hamil, itu kan hormonnya naik ya, estrogen, progesteronnya naik. Gitu. Begitu melahirkan, itu juga ada hormon yang turun dan ada yang naik. Gitu ya. Yang turun apa? Ada estrogen, ada progesteron. Bergantilah menjadi hormon prolaktin. Kan persiapan untuk menyusui gitu. Karena ada perubahan ini, jadi ibu tuh seperti kayak mood swing, ya. Ya sedih, ya seneng, ya. Karena banyak faktornya. Faktor demografi juga misalkan tempatnya atau lingkungan. Yang misalkan tinggal sama neneknya, masih ibu melahirkan tidak boleh makan A, B, C, D. Nah, kira-kira ibunya stres nggak? Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, tanda gejalanya apa saja? Ada sedih. Tiba-tiba ibunya sedih. Iya. Lalu mudah menangis. Ibunya menangis tanpa sebab. Gitu. Lalu mudah tersinggung, ada ibu mudah cemas, nyeri kepala, ya. Perasaannya tidak stabil, cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa tidak mampu, dan gangguan tidur serta nafsu makannya berkurang. Itu tanda gejala dari postpartum blues. Nah, sekarang beralih ke depresi postpartum. Apa bedanya antara postpartum blues dengan depresi postpartum? Tingkatannya lebih tinggi yang mana? Kalau postpartum blues itu di awal, ya, 2 minggu di awal ibu pasca melahirkan. Ya, kalau depresi postpartum itu tingkatannya setelah mengalami postpartum blues. Kalau tidak ditangani akan menjadi depresi postpartum. Iya. Nah, ibu yang mengalami depresi postpartum, minat dan ketertarikan terhadap bayi berkurang. Jadi yang awalnya ibu senang banget ya lihat bayinya, lihat disayang-sayang, dimanja-manja, dipeluk-peluk. Nah, tiba-tiba karena ada suatu hal, ya, karena ibunya sudah mengalami postpartum blues, tidak ditangani, ya, keluarganya tidak ada yang peduli, ya. Berakibatlah ke depresi postpartum. Ya, ini lebih semakin apa? Nah,
Ibu merasa saya ini tidak mampu merawat bayi saya. Saya tidak tertarik dengan bayi saya. Yang awalnya senang nih peluk bayinya. Lama-lama apa? Tidak, melihat bayinya itu tidak mau lagi. Gitu. Itu masuknya ke depresi postpartum. Iya. Nah, ini cirinya, tanda gejalanya, ya. Ibu mudah marah, ya. Tiba-tiba marah, dengar bayinya menangis, marah, ya. Lalu ibu cemas, udah cemas gitu ya. Cemas tiba-tiba, misalkan cemas nanti suaminya tidak sayang lagi, ya. Cemas karena bentuk tubuhnya yang tidak balik lagi, ya. Ibunya cemas. Lalu ibu sedih, ya. Sedih banyak faktor tadi ya. Lalu ini ibu merasa lelah yang sangat. Selain tadi tidurnya, ya jam tidurnya terganggu. Nah, ibu juga waktunya kan fokus ke bayinya. Ya, lelah yang berlebihan. Dan ada ini tidurnya yang fluktuatif ya. Jadi yang misalkan biasanya ibunya malam itu tidur 8 jam, ya. Nah ini diganggu karena misalkan suara tangisan bayi, gitu. Faktor pencetus terjadinya depresi postpartum. Oke, ada yang bisa membantu untuk membacanya? Oke, silakan Ikra. Yang pertama ada depresi selama kehamilan, kedua ada stres selama perawatan anak, yang ketiga ada major stres misalnya perceraian, perubahan status pekerjaan, krisis keuangan atau lainnya perubahan pada status kesehatan. Yang keempat ada hubungan sosial dan internal, dan yang kelima kecemasan selama kehamilan. Oke, jadi banyak hal yang menjadi faktor pencetus. Iya, ya. Yang ibunya ini sudah mengalami baby blues. Ya. Kok misalkan malah suaminya ingin cerai atau mengalami KDRT, ya bakalan ibunya suasananya makin stres, ya. Nah ini menjadi faktor pencetus terjadinya depresi postpartum. Jadi banyak ya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke postpartum psikosis. Nah, yang psikosis ini tahapannya lebih tinggi lagi. Ya, ini ada suatu berita atau kalian misalkan di sosial media ya atau di televisi pernah atau tidak mendengar berita seperti ini. Misteri bisikan gaib, ibu bantai bayinya sendiri. Cerita bisikan gaib, ibu habisi bayi, bunuh saja, kirim ke surga. Pernah mendengar berita seperti ini? Pernah ya? Pernah booming juga di televisi ya, yang ibu tega membunuh bayinya sendiri. Ya. Tidak hanya bayi yang terkecil, tapi juga anaknya dibunuh. Karena pas ditanya di polisi, ibunya itu mengatakan bahwa ada bisikan untuk membunuh anaknya atau bayinya. Nah, itu sudah masuknya ke psikosis. Karena ada delusi, ya. Ibunya sudah sudah berhalusinasi, gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebab postpartum psikosis karena perempuan menderita bipolar disorder atau masalah psikiatrik lainnya. Perempuan tersebut punya risiko tinggi untuk terkena postpartum psikosis, ya. Apalagi yang sudah punya riwayat. Ya. Riwayat ada gangguan atau masalah kesehatan mental. Nah, itu tambah lagi. Ya. Kan sudah ada riwayat terdahulu. Ya. Ibunya banyak, tadi kan ada faktor pencetusnya kan? Ya, ada faktor pencetusnya. Tambahlah menjadi ini psikosis ya, gitu. Ibu yang mengalami postpartum psikosis mengalami kehilangan kesadaran dengan realitas hidupnya. Ya karena tadi ya ada, Bu, saya tuh mendengar bisikan seperti ini untuk membunuh bayi saya. Saya mendengar bisikan bahwa saya yang harus bunuh diri karena saya dianggap tidak mampu merawat bayinya. Gitu. Nah, ini gejalanya, tanda gejalanya postpartum psikosis. Ya, ini yang paling utama, ya. Ada delusi atau paranoid. Oke, silakan ya. Oke, 3. Oke, aman, silakan.
Oke, selanjutnya 6. Lanjut sini aja. Nah, ini. Oke, berarti Caca dapat kotak spesial. Silakan ambil satu. Oke, apa isinya? Jelaskan tentang postpartum blues. Oke, silakan. Ya, oke. Postpartum blues seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya seorang ibu yang dimana mengalami kecemasan ataupun mengalami dirinya itu belum siap untuk melahirkan dan juga menjadi ibu. Karena terkadang walaupun sudah melahirkan sudah merasa tenang bahwasanya dia sudah bisa untuk melihat anaknya secara langsung, tapi di pikirannya itu masih terbayang kayak nanti aku bisa tidak mengurus anak itu dengan baik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Lanjutnya. Ambil. Oke, 6. Dapat 6. Oke, dapat tanya. Masuk ini ambil kotak spesial. Oke, silakan dibaca menghadap teman-temannya. Sebutkan tanda gejala postpartum blues. Oke, tanda gejala dari postpartum blues. Silakan. Yang pertama, mudah menangis, mudah stres, kepalanya pusing, nafsu makan sama jam tidurnya berkurang, mudah cemas juga, merasa tidak mampu merawat bayinya. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke. Silakan nomor dadunya. Oke, dapat 3. 1, 2, 3. Pas dapat checkpoint. Silakan ambil. Oke, baca menghadap teman-teman. Sebutkan tanda gejala postpartum psikosis. Oke. Jadi setelah dijelaskan di UTT ada 4, yaitu delusi, mood yang mudah berubah, kebingungan, dan juga perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan juga bayi. Oke, benar atau salah? Benar. Ya, silakan diskusi. Oke, silakan untuk berdiskusi. Jadi, hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai kasus Pranaya Aula Parton yang berumur 37 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan anaknya Arthur yang berumur kurang dari 6 bulan pada tanggal 1 September 2021. Dia sempat mengatakan bahwa dia ingin menghilang, dia tidak dapat melakukan ini lagi, dan dia gagal sebagai seorang ibu karena dia memiliki pikiran-pikiran yang membuatnya menjadi stres. Penyebabnya tidur tidak teratur, cemas soal menyusui, dan juga kondisi yang memburuk. Hal ini termasuk pada gejala psikosis postpartum. Psikosis postpartum terjadi karena sebelumnya Pranaya sempat periksa ke dokter dan didiagnosa terkena depresi postpartum.
depresi postpartum tidak diobati dengan baik sehingga terkenalah gejala psikosis postpartum yang mengakibatkan dirinya mengakhiri hidupnya dan juga anaknya. Untuk kesimpulannya, materi tadi tentang dampak nifas itu ada 3. Yang pertama, postpartum blues, di mana ibu mengalami gejala seperti sedih, cemas, dan nyeri kepala. Yang kedua ada depresi postpartum, yaitu ibu mengalami gejala seperti mudah marah, sedih, dan merasa sangat lelah. Dan yang ketiga, psikosis postpartum, yaitu depresi yang sangat berat. Ibu mengalami delusi, halusinasi, dan berpikir ingin menyakiti diri sendiri ataupun bayinya. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.